Halo Teknisia, ketemu lagi di Bincang-Bincang Teknologi. Wah, kita udah episode berapa nih Pak? 9 kayaknya. Iya. Lebih kayaknya sih. Iya, mungkin lebih. Dan kita kali ini lagi-lagi ngomongin sesuatu yang smart juga ya. Iya, betul. Pasti lah ya. Jelas kita akan ngomongin soal handphone sebenarnya. Iya, betul. Smartphone gitu. Katanya sekarang banyak smartphone Secondary, yang punya 2 brand ya di satu perusahaan. Kenapa ada? Kenapa ada? Sebelum nih? bilang kenapa ada, mungkin pada bingung nih sub-brand itu apa? Iya, makanan sub-brand apa itu sebenarnya apa? gitu kan? Kemarin si Xiaomi ngeluarin Oh ini apa Poco? Poco. Iya betul, handphone Poco. Iya. Sebelumnya lagi ya masih di tahun 2018 nih, tahun 2018 emang tahun yang unik kayaknya. Huawei ngeluarin Honor ya. Yang dulu merupakan serinya si Huawei juga ya kan, Iya, ada Huawei Honor gitu kan. Sekarang jadi kayak Honor berdiri sendiri gitu ya. Sendiri. Yang terakhir ada lagi ya. Terakhir launchingnya hari ini Pak. Wow, apakah itu? Launchingnya hari ini. Wah, Kebetulan ini ya, kayaknya ya. Iya, di depan ada di depan kita nih. Ini apa namanya nih? Ini Realme. Benar-benar oke. saya. Oh iya. Berarti dia ini sub-brand dari? Ini dari Oppo. Wow, gila ya. Iya. Berarti banyak ya sekarang ya pabrikan. Cukup banyak sebenarnya. Smartphone yang punya sub-brand sendiri ya. Kalau dari beberapa analisis yang gue baca, ketika sebuah produk diluncurkan, itu pasti ada stigma positif dan negatif gitu kan. Yang positif biasanya cepat tenggelamnya Pak. Iya, cepat tenggelam. Kalau negatif tuh ini mulu iya, gitu kan. negatif tuh bisa digoreng terus ya. Goreng lagi, Bisa digoreng padahal terus. bisa jadi misalnya nih ya, launching nggak mulus gitu kan. Benar. Terus beredar di publik juga ya ada beberapa trouble gitu Iya. kan. Itu tuh berefek panjang terus gitu dan berefek ke si vendornya sendiri gitu kan. I see. Lama-lama kan orang jadi ragu-ragu kan. Waduh, gue misalnya mau beli brand A gitu. Tapi udah ada stigma ini kurang maksimal. Iya benar. Atau apalah sesuatu yang menggoyahkan kepercayaan konsumen. Nah, dari situlah si brand itu bikin lagi ya. Menarik supaya sih. merefresh memori gitu kan. Oh, ini mah beda. Iya benar, bisa begitu dan bisa menyasar kalangan baru ya. Soalnya gue pernah baca juga tuh si Huawei, si Honornya malahan sekarang mau lebih fokus nyasar para gamer yang di handphone. Jadi dia makanya bikin Honor Play kan, ada tuh handphonenya. Jadi kayaknya Honor mau agak serius juga nih di pasar si si gamer ini gitu ya. Jadi ya karena mobile gaming kan sekarang emang lagi hype ya, ada Mobile Legend, ada PUBG Mobile gitu kan. AOV lah, apalah. Jadi ya sampai masuk ke ini kan apa kemarin Asian Games ya. Iya benar. Gila itu ya. Luar biasa. Dan sehat sekali ya. Realme ya. Benar-benar saya ini gitu. Saya ini benar-benar ini benar-benar Iya. Ini juga sub-brand kan. Sub-brandnya dari Oppo gitu kan. Bahkan kalau kita lihat dari packaging chargernya itu juga masih Oppo malahan di beberapa unit awal mungkin ya. Emang dia ngeluarin 2 versi ya, Realme 2 dan 2 Pro ya. Ini mungkin kayak iPhone X. Oh iya benar. XS ya atau iPhone XR gitu kan ya. XS dan XX Max terus XR. Iya benar kayak gitu. Dari dalamnya juga udah beda fitur yang disematkan di dalamnya gitu. Benar. Iya, seperti penamaan di produk lain lah ya. Iya benar. Kalau nggak salah juga kan si Realme 2 ini prosesornya kan Snapdragon 450, tapi kalau yang Pro 660 gitu. Jadi pasti ada yang ngebedainnya ya. Yang Pro. Iya, dan desain belakangnya juga agak beda sih. Iya, dibedain gitu ya. Iya, overall desain jelas beda ya. Pada saat digenggam juga rasanya pasti akan beda. Iya benar gitu. sih. Benar-benar Notch-nya Realme 2 ini kan masih seperti notch iPhone 10 dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau yang Pro ini sedikit mengingatkan sama ini juga ini loh. Sub-brand juga bisa dibilang ya. Desainnya mengingatkan sama ini OnePlus. Iya benar-benar. Jadi cuma titik doang gitu. Dot doang. Iya. Cuman lebih suka yang mana Pak? Lebih suka yang desainnya. Sebenarnya saya lebih suka tidak ada notch ya. Sekali ya. Tapi gimana? Bener kan? Iya. Cuman ya pasti yang notch-nya lebih kecil tuh lebih kelihatan lebih lega sih. Ini kan harganya kalau nggak salah 2,5 jutaan Pak. Itu kan berarti artinya persaingan sangat ketat ya. Persaingan ketat. Persaingan sangat ketat. Di situ pasti udah banyak lah, ada hampir semua vendor
vendor smartphone ada di harga segitu, ada punya ya varian yang di harga itu gitu. Storage si Realme ini kan start dari 464 gitu kan, dan ke atas bahkan ada yang sampai 128 gitu. Iya, yang Pro ya kalau nggak salah, sampai 128 giga. Iya, itu juga udah jadi salah satu strategi jualan nih dari para vendor-vendor smartphone nih. Iya. Handphone elegan. Realme ini kan dia dua ini juga punya apa namanya style yang beda ya. Iya. Menarik sih. Belakangnya ada motif-motif kayak berlian, ini juga lumayan jarang sih. Jarang. Gue lihat. Ada yang motifnya kaca. Oh iya, ada yang motifnya kaca banget gitu ya. Kalau yang Pro ini kan iya kan dia motifnya lebih cenderungnya kaca sih. Kaca dan ya udah aja flat gitu ya, warna-warna flat gitu. Lu sendiri tertarik nggak sih Pak pakai ini dari sub brand gitu? Apakah benar-benar bisa menggoyahkan gitu? Kalau gue pribadi sih pakai sub brand itu bukan masalah ya, karena di rumah juga gue rice cooker juga sub brand ya gue pakainya ya. Jadi ada Philips kan tuh rice cooker Philips. Nah gue pakai sub brandnya Philips Turbo namanya. Ini serius Pak? Ini bukan iklan ya, tapi emang. Ya, itu serius nih. Serius. Gue rice cooker aja udah pakai sub brand di rumah ya, buat masak nasi tuh. Oh iya, kalau ini juga kayaknya kan ada ya salah satu pabrikan televisi itu Toshiba. Toshiba juga pabriknya dipakai untuk produksi kuka. Nah gitu iya kan? benar. Jadi ya sebenarnya kalau bagi gue pribadi sih sub brand tuh bukan suatu apa ya masalah besar, karena gue tetap ngelihat dari spek sih sebenarnya apa-apa tuh kadang. Jadi nggak harus melulu gue anaknya harus yang brand ini banget, nggak juga sih gitu. Oke. Kalau gue mah tetap sih baterai Pak. Kalau udah urusan smartphone baterai. Iya pasti kan smartphone tuh ya spek tuh kan pasti kita perhatikan gitu ya. Baterai apalagi ya. Baterai itu udah ini banget lah, udah apa namanya mutlak itu gue. Salah satu yang berhasil menarik perhatian itu biasanya kalau baterai gitu. Benar. Kalau baterai gede itu ya di era sekarang ya. Kalau mungkin beberapa tahun lalu beda gitu. Iya, zaman sekarang kan orang udah pasti attach ke smartphone, pasti otomatis baterainya harus. Ada kelelahan ketika harus bawa power bank terus gitu. Benar ya, nambah berapa gram lah di tas lu ya. Lumayan berat sih. Apalagi kalau lagi traveling gitu. Iya, benar. Serius. Si Realme juga kalau nggak salah ini baterainya lumayan ya. 3.500 ya? Ya, iya. Yang Pro-nya ya. Yang Pro, yang ini. Yang kalau yang biasanya ini 4.000 katanya. Oh gitu? Iya, 4.000 lebih malah. Harusnya emang segitu sih ya smartphone zaman sekarang. Idealnya lah ya. Malah kalau bisa mah 5.000 gitu. Iya, bener. Harusnya mah kayak gitu. Soalnya gimana tuh? Kita kan anaknya gadget banget. Selalu. Iya. Sebenarnya malas ngecas. Iya, sebenarnya itu sih malas. Lu cuma buka WhatsApp doang malah ngapain ya baterai gede-gede. Menurut gua agak mengganggu sebenarnya. Bisa brand juga banyak lah. Mau itu Pocophone, mau itu Honor, mau itu Realme. OS ya Pak. OS-nya base dia kan Android. Masih dikasih launcher lagi. Realme ini dia pakai Color OS. Ya, seperti biasa lah ya. Sama dengan Oppo. Iya, sama dengan bapaknya gitu kan. Kan anak tidak boleh jauh dari bapak. Kalau gue sih lebih senang yang vanilla aja. Iya, betul. Pure Android. Iya, jadi kalau Esma itu gimana kalian sih ya? Selera ya biasanya. Selera sih itu mah. Strateginya dia nanti kira-kira marketingnya akan seperti apa gitu kan. Pendekatan ke komunitas. Ya, kalau yang dilakukan Xiaomi jelas gitu ya. Iya, benar. Salah satu menurut gue dia adalah salah satu vendor smartphone yang komunitasnya termaintain dengan baik. Iya, benar. Mi fans itu luar biasa lah antusiasmenya dan loyalismenya mungkin sama brandnya gitu kan. Dan apakah Realme bisa memenangkan persaingan yang sengit ini gitu ya. Ini berarti marketingnya emang harus gencar. Harus gencar sih. Harus segencar yang marketingnya itu rice cooker turbo itu yang gua dia tuh ngedatengin. Bisa jadi. Gua lagi lihat-lihatnya jauh tuh, lihat rak rice cooker. Ya kayak gitulah pokoknya. Dan akhirnya terbeli juga. Iya, akhirnya ya udahlah. Mungkin dengan strategi yang sama lagi milih-milih smartphone. Dia harus langsung mepet. Marketing Oppo juga termasuk yang lumayan ya, lumayan gencar ya. Mungkin para penggemar ini swafoto iya, kan, dengan efek-efek tertentu gitu ya. Raisa men ya. Siapa ya nggak pengen gitu. Lupa men lihat muka Raisa gitu gede. Oppo F9 ya maksudnya Oppo sendiri sebenarnya dari segi marketing udah bagus sih. Gitu. Apakah kamu punya pengalaman dengan sub-brand gitu ya? Kalau punya pengalaman boleh lah tulis di kolom komentar gitu kan. Sub-brand apapun ya kayak tadi ya. Bukan handphone aja gitu ya. Iya, bisa gitu. apapun TV, gitu. Iya. Rice cooker masih aja dibahas. Penting gitu. Rice cooker ya. Atau kalau punya pertanyaan juga boleh tanya
kalau kita bisa jawab. Siapa tahu kalian penasaran gitu ya, ngulik-ngulik si brand smartphone ya. Atau siapa tahu si punya rekomendasi mungkin. Iya benar, gue punya brand smartphone yang bagus nih gitu ya. Subscribe pastinya. Iya. Dan aktifkan tombol lonceng biar nggak ketinggalan kalau kita upload video terbaru. Yoi. Oke lah kalau gitu ya. Gitu aja. Gue Dipta. Gue Arya. See you on the next episode. Bye.